Ayo, depaken. Ini ada pempek, ini ada kopi duren. Kita ngirup cuko, habis itu kita ngirup kopi duren. Ayo, diaturi. Ayo. Cak mana depaken? Lemak. Nah, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Bung Enho dalam Populis Podcast. Bincang Bung kali ini menampilkan narasumber yang sangat menarik. Siapakah mereka? Kita kenalan dulu. Ada siapa Bang? Halo, aku Ewa Depaken, drummernya Depaken. Siapa Bang? Saya Ricky, vokalisnya Depaken. Abang yang gondrong ini? Halo, saya Ari dari tim kreatifnya Depaken. Oke, inilah dia Depaken. Depaken ini anak band sahabat rakyat. Anak band itu dikenal biasanya tampan. Tampan? Playboy nggak Bang? Enggak. Enggak playboy. Yuk kita langsung saja ngobrol bersama Depaken. Depaken atau Depaken? Depaken. Depaken. Oke, Bu. Artinya apa Bang Depaken? Depaken artinya duo paling keren. Duo paling keren. Iya. Duo paling keren. Itu sahabat rakyat. Duo paling keren. Apakah seperti boy band? Enggak, kita band. Tetap band. ya. Band. Band. Full band? Ya, kalau dalam perform kita full band. Full band. Full Oke. Bang Ewa. Iya. Bang Ewa selaku drummer, Bang Iki selaku vokalis, ada Bang Ari, tim kreatif ya Bang ya? Oke, tim kreatif. Ini Bang, momen pertama bisa terjadi Depaken atau sejarahnya Bang? Sejarahnya Silakan Depaken. Bang, diceritain Bang. Dari Bang Ewa dulu deh. Dari Bang Ewa, oke, Bung Enho. Depaken itu sebenarnya awalnya project iseng. Project iseng. Kita spill sedikit, tapi kita buka-bukaan di sini. Ya, silakan. Depaken itu project iseng, band utamanya kita itu Firasat Band. Oke. Ya, Firasat Band. Tapi seiring berjalannya waktu kemarin, aku sama Ricky sepakat untuk vakum dulu Firasat Bandnya. Oke. Vakumin karena kegiatan kita masing-masing kan. Dan aku ngejalanin Depaken itu iseng. Dulu namanya bukan Depaken sebenarnya. Ya. Cuman pengen buat project Firasat deklarasi vakum, pengen bikin project yang akustikan gitu kan. Oke. Akustikan. Tapi seiring berjalannya waktu tadi jadi serius. Jadi serius. Jadi serius. Oke. Jadi Depaken pemilihan sebenarnya bukan Depaken namanya. Oke. Bukan Depaken karena kebetulan orang pertama yang jadi partnernya aku waktu itu namanya ada paken-pakennya, Oke. ya kan. Jadi dia yang mengutarakan keinginannya gimana kalau paken nggak mungkin. Karena di sini kan kita berdua ngejalaninya ya kan. Oke. Maka ditambahlah huruf D. Huruf Orang D. dua ya. Oke. Duo. Duo paken. Paken. Nah, duo paken itu tadi. Tapi ya kita nggak tahu kan namanya perjalanan tadi partner dia nggak lagi. Oke. Ya dia nggak lagi di Depaken. Ternyata makin kesini Depaken makin serius. Makin hits. Makin serius dalam menjalani pertarungannya di dunia entertain gitu Bung. Dari kapan ini Bang Ewa khususnya? Sebelum saya ke vokalis nih. Oke Bang. Depaken sebenarnya masih kalau usia masih muda lah. Si muda. Masih muda Bung. Dia terbentuknya Depaken di 2024 bulan 8, tanggalnya tanggal 8 juga. 2024. 8888. Tapi di YouTube Sahabat Rakyat subscribernya
Sangat banyak, lumayan banyak ini Bang. Ya alhamdulillah. Iya. Artinya ini Bang Iki selaku vokalis ya Bang ya? Dulunya Firasat. Dulunya Firasat. Oke. Firasat. Diajak lagi atau bagaimana ini Bang? Atau seperti apa nih bahasanya? Sebenarnya memang dari dulu sampai sekarang itu vokalis utamanya aku itu Ricky. Oh ini Bang Ustadz Iki ini. Iya, karena The Paken itu kan sekedar project. Oke. Makanya dari vokalis yang pertama, partner kedua, ini sampai kapan kalau kita trouble-nya itu di internal kan? Ada sedikit trouble, intinya visi misi aja gitu kan? Makanya aku tanya sama Ricky, Ki, lu udah belum tidur ya kan? Yuk bangun yuk, kita berjuang lagi, ya kan? Jadi kita berjuangnya Firasat untuk saat ini kita vakumin dulu, entah sampai kapan. Ayo kita berjuang lagi di The Paken gitu. Jalanlah lagi kita berdua gitu, Bung. Sudah banyak Bang menurunkan lagu-lagu atau video klip atau yang hits hari ini? Udah berapa album? The Paken ini album yang kedua, udah hampir finish. Nah, dan di album yang kedua ini Ricky udah kembali ke The Paken, bantu untuk isian vokal dan lain-lainnya kan. Terus di album ketiga itu full Ricky semua. Di album ini udah mau kedua jalan masuk, ya. Di album ketiga full. Oke. Ini menarik sahabat rakyat. Coba kita tanya, lagu-lagu atau karya-karya dari The Paken ini siapa yang menulisnya? Atau siapa yang membuatnya? Siapa yang mau jawab? Ewa. Bang Ewa, silakan Bang. Karya The Paken kebetulan aku yang bikin. Ya kan, aku yang bikin, tapi dibantu juga sama Ricky untuk lirik dan penulisan serta komposisi sama notasinya itu, ya kan, itu tugas vokalis yang memang enaknya kayak gini, ya kan, karena partner berjalan yang dulu-dulu. Ya aku secara pribadi nemuin kenyamanan itu tadi ya di Ricky yang bisa bantu untuk mecahin notasi, mecahin masalah-masalah ini kurang ini gitu. Jadi memang satu frekuensi gitu. Teman lama dari kecil. Oh dari kecil. Dari kecil. Oke, sahabat rakyat ini teman lama dari kecil. Artinya rentan usia itu juga membawa pengaruh ya. Membawa kenyamanan. Kita masih muda ya Lur ya. Masih muda nih sahabat rakyat. Muda banget. Artinya Bang Ricky juga ikut terlibat di dalam penulisan. Iya. Oke, untuk album kedua dan ketiga. Iya. Nah, bagaimana proses kreatif dalam merajut kata-kata tadi menjadi cerita yang utuh hingga menjadi lirik dan punya makna yang mendalam? Nah, silakan. Kalau Abang kan bantu dia tadi kan menulisnya. Silakan Pak. kalau di penulisan lirik, notasi itu tuh sering terlintas tuh kejadian yang nyata sih. Oke. Kejadian nyata, jadi Ewa nih punya lirik yang kayak gini. Terus aku dengernya tuh, oh enaknya ditambahin kayak gini nih. Oke. Terus ditambahin juga sama Mas Ari kan. Ditambahin kayak gini enak nih. Jadi kita tuh bikin apa? Bikin sebuah karya itu enggak semata-mata fiksi kayak gitu. Oke. Kisah nyata. Oke. Apakah Bang Ricky sendiri, Bang Iki sendiri juga punya kisah yang pilu? Karena saya dengar ini sebelum depakin ke sini, saya buka YouTube-nya Sahabat Rakyat. Itu banyak kisah sedih yang mendalam itu, khususnya kisah percintaan. Nah, itu Bang Iki. Karena Bang Iki yang nyanyi nanti. Kalau kisah percintaan itu pasti semua orang lah ngalamin ya kan. Fasenya disakitin, fasenya menyakiti, terus fasenya kita itu nggak dianggap. Jadi kita tuh pasti apa? Ngerasain semua Bung Enho. Siap. Ki, jangan curhat, Ki, jangan curhat. Nggak boleh curhat Bang Ewa ya. Ricky curhat, Bung. Iya. Nggak, jadi kita tuh apa? Menyanyikan sebuah karya itu kalau kita dengan hati itu insya Allah didengarnya juga masuk sih Bang Enho, ya kan?
balik ke kalau aku itu kalau nyanyi lagu sebuah lagu pasti yang ada di pikiran aku itu waktu zaman-zamannya masih misalnya temanya disakitin nih. Oke. Aku ibaratnya itu apa? Menghayal tuh masa-masa waktu diselingkuhin gitu ya. Waktu Kan disakitin. curhat ya Bu. Kayak gitu. Curhat ya Bu. Jadi apa? Kalau kita tuh nggak bisa aku nih lagi seneng misalnya kan nyanyiin lagu yang sakit hati kalau apa posisi suasana kita lagi seneng itu pasti nggak dapet. Oke. Pasti nggak dapet. Jadi aku tuh harus masuk ke fase dimana aku disakiti kayak gitu. Kalau nyanyiin lagu bahagia juga masuk ke fase aku lagi bahagia kayak gitu. Jadi setiap lirik itu ada maknanya Bang Endu. Setiap lirik ada makna. Ada maknanya. Oke. Diminum dulu Bang. Oh boleh ngopi dulu. Siap. Ini sahabat rakyat, perlu didengar, dibuka juga YouTube-nya dari The Paken. Ada satu lagu yang buat saya juga terenyuh. Itu baru lirik ya. Baru lirik. Albumnya belum keluar videonya ya? Belum. Oke. Nanti sahabat rakyat saksikan karena mau launching. Betul Bang ya? Silakan Bang. Dijelaskan sama sahabat rakyat. Jadi lagu terbaru yang akan keluar dari The Paken ini masih persiapan untuk finishing di album kedua. Finishing album kedua. Ya. Oke. Judulnya Cinta Itu Sakit. Sakit, 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 kau terus sakiti aku. Cinta itu sakit. Cinta Itu Sakit. Wajar curhatnya begitu dalam. Makanya Oke. Ricky pasti lebih dalam penghayatannya bawain lagu Cinta Itu Sakit. Dan setelah itu kita akan komunikasi dengan tim manajemen di Jakarta untuk menyesuaikan jadwal kan. Karena ada beberapa jadwal off air, takutnya nanti tabrakan bentrok sama jadwal kita untuk penggarapan video klip terbaru The Paken. Oke. Ya, karena Ada The Paken video klip terbaru ya. harus komunikasi dengan tim manajemen, jangan sampai tanggalnya itu bentrok. Gitu Oke. aja. Ini sahabat rakyat perlu tahu, The Paken ini di bawah label apa Bang? The Paken di label DRM, DRM. Digital Rantai Maya, Digital Rantai Iya. Jakarta ya. Jakarta. Oke, ini menarik ini. Ini kita mau tanya nih, Bang Ricky, Iya. ada momen panggung nggak bersama The Paken atau Bang Ewa lah khususnya? Ini kan teman kecil nih. Iya. Momen panggung apa yang sangat membekas? Kalau momen panggung bareng Ewa itu yang sangat membekas itu waktu zaman masih di Firasat. Firasat. Masih Oke. Firasat. Karena kan aku kan baru ngelengkapi puzzle The Paken Oke. buat persiapan album ketiga. Oke. Jadi manggung sama The Paken itu aku belum ngejalanin Bung Enho. Oke. Tapi panggung yang paling membekas itu di Batu Raja. Kayu Agung. Kayak gue. Kayu Agung. Oh, di Kabupaten Kayu Agung. Kayu Oke, Agung. oke. Kayu Agung. Apa itu yang membekasnya? Yang membekas itu waktu kita nyanyiin lagu sendiri itu satu stadion itu nyanyi semua, Bung. Wow. Satu Jadi di atas stadion. panggung itu tuh aku tuh nangis kayak gitu. Semua orang hafal. Hafal. Oke, sahabat rakyat ini menarik ini. Oke. Ini kita coba tanya. Tadi sudah kita dengar perasaan dari vokalis. Ini perasaan orang di balik layar, tim kreatif. Karena selama Di balik ini layar, iya. tim kreatif itu nggak mau muncul Bang ya. Nah ini dipakai munculin salah satu tim kreatifnya, Bang Ari selaku arranger. Arranger di The Paken. Bang Ari, ini yang saya dengar nih, lagu-lagunya di YouTube yang saya dengar, ciptaan Bang Ewa ini menyayat-nyayat perasaan. Betul, betul. Apakah lagi mastering, lagi pembuatan editingnya juga menangis Bang? Silakan, Oke, Bang. oke. Oke, dalam proses penggarapan dari lagu-lagunya The Paken ya, dari album pertama sampai mau berjalan album kedua nih ya. Album Yang ketiga. pasti Album ketiga, album 3 insya Allah gas. Jadi pasti ada bagian-bagian lagu yang memang membuat saya tersentuh. Terutama itu ada lagu yang Rindu Tiada Bertepi, itu ada di album pertama. Rindu Tiada Tiada Bertepi. Bertepi. Yang di video klipnya ada artis nasional. Artis nasional, ya. Siapa namanya Bang? Om Ikang Ikang Fauzi. Fauzi. Andai waktu
dapat ku putar kembali. Bang Ikang Fauzi. Iya, Ya, benar. luar biasa. Gimana itu? Nah di lagu itu kan ya saya terikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang pencipta pastinya ya. Oke. Karena ketika kita itu menyusun sebuah komposisi musik itu kan memang harus selaras dengan nada yang diciptakan juga oleh sang pencipta lagu. Jadi di situ sempat terasa sih, apalagi di bagian-bagian kayak violin di situ kan, itu pasti ada rasa yang membuat kita tuh ini kayaknya sampai nih. Mudah-mudahan juga dengan rasa yang apa yang disampaikan oleh sang pencipta lagu bisa sampai ke telinga pendengar, hati pendengar kan, agar mereka juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sang penciptanya, sang pencipta lagunya ya, pencipta lagunya khususnya itu sih sebenarnya. Oke. Dan di bagian-bagian lagu-lagu yang ada yang mellow itu, yang bagian mellow itu sempat terasa banyak juga sih. Pas ketika lagi kita tuh mixing atau memberikan komposisi pada lagu tersebut kayak gitu sih. Ternyata kena juga ya Bang ya? Ya kena efeknya itu. Kena efeknya. Luar biasa ini Bang Ewa ini. Ini Bang Ewa ini harus tanggung jawab nih. Dia sambil gini sambil nangis jangan-jangan. Ngajak itu namanya. Kalau vokalis tadi sambil nyanyi sambil nangis Bang. Iya. Artinya sahabat rakyat, pesan lagu dari yang ditulis Bang Ewa itu bukan hanya sampai ke para penikmat musik. Iya. Nah ini Bang, saya mau tanya nih, atau Bang Iki juga nih, fans sudah punya apa namanya The Paken ini? Alhamdulillah udah punya. Kalau The Paken, kawan-kawan The Paken. Kawan-kawan The Paken. Oke. Kawan-kawan Itu di mana aja deh Bang? Kita kebetulan kalau Palembang itu juga ada bantuan dari fanbase-nya Firasat kan. Oke. Fanbase-nya Firasat itu Firasatku. Oke. Itu dibantu sama teman-teman yang dari awal ngikutin perjuangan Ngikutin kita Firasat, ya. Oke. Kalau The Paken juga lagi bergerak konser off air di daerah-daerah Jawa kan. Oh, Daerah lebih Jawa dulu di juga Jawa ya. ya. Di daerah Oke. Jawa juga kita sudah mempunyai kawan-kawan The Paken yang alhamdulillah solid juga di situ. Kawan The Paken. Kawan The namanya. Paken, Kawan. iya. Oke. Kawan-kawan The Paken. Banyak Bang Indonesia. Alhamdulillah, udah lumayan ya. Karena yang nonton ya sahabat rakyat sudah 280 sekian ribu. Ya, Ya Bang ya? ya. Itu video yang Bang Ari sebut tadi ada Bang Ikang Fauzi ya. Iya. Ya. Udah rame tuh. Iya. Ada lagi yang rame. Video apa Bang? Hidup dan matiku. Hidup dan mati. Ya. Hidup dan matiku. Itu siapa yang jadi ini ya Bang? Artis atau talentnya? Hidup dan matiku kita modelnya Amel Amelia. Amel. Amelia. Iya. Yang mirip dengan almarhumah ya? Bener, yang mirip dengan almarhumah Nika Ardila. Ki Ardila. Di situ Bung jadinya Gimana Bang? Cerita Bang, silakan Bang. Nika Ardila itu punya fanbase yang memang fanatik. Oke. Dengan dibantu sama Amel Amelia, Oke. fanbase-nya Nika Ardila juga sangat membantu The Paken perjalanan. Jadi memang benar-benar berjalan seperti air yang mengalir aja gitu. Oke. Nggak tahu ternyata Amel Amelia bisa bantu The Paken, ya kan? Di situ juga ternyata karena mukanya Amel Amelia itu sangat mirip sama almarhumah Nika Ardila, jadi fanbase-nya juga bisa bantu The Paken gitu. Itu salah satu jadi kekuatan juga. Gitu, Bung. Itu yang paling banyak videonya hari ini dari The Paken. Bener, paling banyak untuk saat ini. Masterpiece-nya. Masterpiece-nya. Nah, tadi sahabat rakyat, Bang Ewa juga menyebutkan bahwasanya di label Dr. M ya. Hmm. Nah, ini perlu sahabat rakyat ketahui bahwasanya jatuh bangunnya anak band. Ini izin Bang, saya juga pernah ngeband dulu Bang. Siap, Bung, siap. Jadi kita juga pernah ngeband nih dulu nih. Nah, gini-gini, mantan anak band juga dulu kan. Dulu. Tapi itu dinamikanya itu kita nggak kuat. Nah sekarang bagaimana khususnya Bang Ewa dan juga Bang Iki melewati pasang surut ataupun cemoohan, ada nggak? Atau dari keluarga nih? Oh saya nggak setuju loh. Dari siapa? Khususnya keluarga lah. Gimana Bang? Ceritain Bang. Nanti Bang Ewa dulu. Bang Iki? Bang Ewa dulu nanti ke Bang Iki. Oke, boleh. Karena Bang Ewa yang menulis. Iya, benar. Karena banyak keresahan saya lihat di tulisan-tulisan itu. Silakan Bang.
Kalau yang ditanyain sama Bung Inhu itu memang itu jadi pertanyaan dasar perjalanan anak band sih sebenarnya. Oke. Kalau tentangan pasti ada tentangan-tentangan, baik itu dari orang tua, keluarga ya kan. Cemoohan juga ada dari orang-orang di sekeliling kita ya kan. Oke. Karena perjuangan di entertain itu memang benar-benar perjuangan yang cukup berat untuk dijalani ya kan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kita dari awal pertama kali coba-coba untuk iseng-iseng ngeband itu di tahun 2000 berapa Ki? 2008. 2008, 2007 udah ngeband kita. Iya. 2007 udah ngeband, kebentuk Firasat mau serius recording di 2009 ya kan. Terus sampai sekarang ini di 2025 depaken jalan, memang berat banget memang. Perjuangannya berat. Permasalahan itu yang memang sering konkret itu di internal. Keluarga berarti. Internal ya. Jadi internal itu baik itu menyangkut keluarga, terkadang di dalam band itu sendiri. Dalam band sendiri. Ya, karena kalau semakin banyak kepala di band itu otomatis gesekan itu makin kenceng, Bung. Makin kenceng. Yang satu pengennya gini, yang dua pengennya gini, yang tiga pengennya gini. Beda kepala ya. Beda isi kepala, beda isi hati, sehingga nggak banyak band itu yang memang benar-benar sampai ke puncak. Betul. Itu salah satu jadi trouble-nya anak band. Ya. Nah, dari situlah kita belajar dari pengalaman. Firasat itu dikerucutin personil yang ada aja untuk jalan, termasuk juga depaken. Kenapa kita milih duo? Oke. Tapi tetap ngeband. Kalau kata Ricky bilang biar enak bagi-baginya aja. Biar enak Iya, bagi-bagi. itu kalau versi Ricky ya. Tapi sebenarnya gini, Bung. Justru kalau jalan berdua itu nggak terlalu banyak retorika. Nggak terlalu banyak retorika. Iya, Ngomong melulu. ngomong melulu. Actionnya nol. Actionnya nol. Jadi kalau berdua ini kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya gitu. Itu aja sih, lebih enaknya itu komprominya lebih enak daripada kalau biasanya anak band. Ada juga yang memang berhasil sampai ke puncak tapi kan sedikit. Oke. Kita bisa hitung band-band yang memang benar-benar solid sampai sekarang ini, kita bisa hitung pakai jari masih. Dari Palembang kan ada Armada. Ada kan? Armada ya. Yang tersisa tinggal 3 personil kan. Oke. Nah, ya mereka salah satu band yang termasuk solid ya. Solid, oke. Dari Sumsel, dari Palembang. Oke. Ya depaken juga targetnya itu juga pengennya seperti itu. Oke. Begitu juga kalau emang depaken sudah sampai ke puncak ya Firasat juga nanti ikut. Oke. Itu sih. Artinya dari keluarga tadi seperti apa penolakannya itu Bang Ewa sendiri? Apakah lo nggak boleh nih ngeband, nggak ada duitnya? Karena kami dulu begitu Bang. Iya benar. Gimana Bang? Ada juga bahasa-bahasa yang seperti Bung Inho bilang tadi ya kan. Itu kamu ngapain ngeband? Ngapain Ya, ngeband? Oke. itu jelas apa enggak? Itu pertanyaan kan? Ya. Terus kalau misalnya ditanya setiap kali ketemu keluarga kumpul ya kan, band lo itu gimana ceritanya? Oke. Iya kan? Iya benar. Nah, jadi memang itu benar-benar kalau kita larut dengan hal-hal seperti itu ya kita nggak maju-maju. Sekarang ini kita fokus aja berkarya, ya kan teruskan perjuangan. Kalau yang namanya hasil akhir itu biarkan Tuhan aja nanti yang Hasil memberinya. akhir Iya. biarkan Tuhan. Luar biasa. Bang Iki, silakan Bang. Tadi sempat dibilang pastinya ada tidur dulu nih. Nah, kenapa harus tidur dulu Bang? Atau ada sesuatu yang memang membuat Bang Iki, oh gue nggak mau ngeband dulu nih. Nah, gimana Bang? Silakan. Ki jangan curhat Ki. Dia suka curhat masalahnya. Ya, Ki. Sebenarnya sih Bung Enho bukan tidur sih. Sebenarnya. Apa lebih Aku tepatnya? juga di balik itu masih berkarya, masih nyiptain lagu, masih terus Konten pokoknya sendiri. konten sendiri. Jadi aku itu lebih ke apa? Dukung tapi membiarkan kayak gitu. Ewa kan project nih, ya kan sama vokalis sebelumnya. Ya masa aku harus ngerecokin ya kan? Gitu kan. Jadi nggak mau ngeriwain ya. Bener. Oke.
Walaupun aku tahu di hati dia tuh ada aku. Ais, kan Siap. curhat ya kan. Jadi aku Dia curhat ya berarti. ngopi dulu ya Bung Endo ya. Iya, silakan. Di hati. Kayaknya bener sih. Kayaknya ya. Ini langsung dijawab loh. Ah, Jadi aku tuh nggak mau ganggu apa yang dirangkai, apa yang disusun, rencana yang mateng dari. Aku tahu Ewa. Ewa ini orangnya ambisinya kuat banget, artinya support temen nih. semangatnya kuat banget. Oke. Iya. Jadi aku kalau bahasa aku sama Ewa tuh silakan Lur. Aku di sini masih nunggu kayak gitu. Teman sejati itu. Iya kan aku di sini masih nunggu kayak Oke. gitu. Dia waktu masih project sama vokalis sebelumnya juga aku tetap support, tetap hadir. Lur, kita garap featuring duet Sika. Ayo jalan. Gitu. Jadi aku nggak pernah ada penolakan sih kalau buat Ewa. Oke. Jadi aku tuh kayak ya udah silakan aja lo. Nanti akhirnya balik sama gua gitu. CLBK dong. CLBK. Oke. Nah, Bang Iki sendiri khususnya di musik tadi yang seperti saya bilang tadi, Bang, ada nggak penolakan dari internal Keluarga kayak gitu. atau pacar dulu kan? Kalau penolakan sih lebih ke keluarga sih aku Bang Enho. Kenapa tuh? Kalau keluarga itu kan pastinya pengen yang terbaik buat anaknya ya kan. Pengen yang terbaik. Iya, apalagi aku tuh anak tua kan, nomor Oke. 1 kan. Jadi orang tua itu nekenin Jadi ngeband sama contoh. siapa lagi nih? Oke. Mending kerja aja lah. Nanti sama band ini bubar, band ini bubar. Ini sebenarnya bukan bubar, Oke. vakum itu. Udahlah kerja aja. Pikirin masa depan. Ya aku sempet coba kerja kayak gitu. Oke. Tapi namanya Jiwa ya. jiwa kan Oke. di musik tetap balik lagi nggak bisa. Jadi prioritas aku itu musik lah. Prioritasnya mah itu Bung. Musik. Anak band banget yang jawabannya. band. Sama rakyat. Anak band yang memang menjiwai apa itu musik. Iya. Nah, ini Bang Ari. Boleh. Bang Ari ini mengaransemen. Hmm. Enggak Bang, khususnya The Paken ini. Udah 2 tahun ya berarti ya. Dari 2024 ya. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Ya. 1 tahun lebih mengikuti perjalanan The Paken. Artinya ada harmoni yang Bang Ari satukan. Nah, khususnya di The Paken, Bang Ari sendiri punya lagu yang, oh ini lagu gue nih dari The Paken. Apa ini Bang? Kalau lagu dari mereka yang belum ada ya, tapi ada lagu yang paling dikata seneng kayaknya. Ah. Itu di lagunya Duniaku kayaknya. Duniaku. Ah, Bang Ewa yang cipta. ya, Ya sama Ricky juga. Sama Bang Iki juga. Tapi kan di lagu ini kan Ewa kan kadang nggak pede tuh. Oh lagu ini nggak pede kan. Tapi yang tidak pede di Ewa malah senang di aku kayak itu. Oh gitu. Kayak itu. Penciptanya sendiri nggak pede. ini bagus nih Om kata tuh nih lagu ini kan katakan. Yaudah. Karena diyakinin ya udah keluarin nih. Kayak itu. Ada di bagian-bagian lagu kayak itu. Artinya semua tulisan dari penulis lagu itu kadang juga nggak pede Bang ya. Iya. Terkadang ngerasain kayak kayak gitu, gitu juga ya. Kadang. Tapi itulah fungsi kita kan sebagai satu kesatuan di dalam sebuah groove itu kan ya. Harus ada yang saling mendorong, ada yang saling ini karena kan yang namanya temenan terkadang kurang pede tuh. Oke. Kita support tuh kepedeannya tuh. Bagus nih lagu nih. Ayo jalan yuk kayak gitu kan. Yang pasti di setiap proses kan pasti ada kesulitan tuh. Ketika memberikan komposisi bukan berarti sulit itu kita nggak bisa, tapi kita selalu support untuk belajar terus kan. Karena di setiap lagu The Paken itu pasti ada harmoni-harmoni yang berbeda dalam artian setiap lagu itu punya kasus yang berbeda. Kasus. Setiap lagu Punya kasus yang berbeda. punya kasus yang berbeda. Nah, disinilah peran setiap baik itu personil The Paken, baik itu juga bagian dari saya mengoperator pada saat rekaman gitu kan, tetap dibantu oleh teman-teman The Paken untuk bisa mengisi komposisi harmoni lagu ini. Kayak gitu sih sebenarnya. Ini sahabat rakyat sebelum kita dengar, Bang Ari tadi orang balik layar sudah mengakui bahwasanya ada lagu yang bagi Bang Ari, oh ini menarik nih buat gue. Itu Bang ya. Nah, sekarang penciptanya.
penciptanya, menulis banyak lagu. Sudah berapa karya yang ditulis? Yang belum dimunculkan juga, silakan Bang. Yang sudah dimunculin sama Depaken dan Firasat itu kurang lebih ya. Ya. Seingat aku udah hampir 70 lagu. Wow. 70 lagu Ki ya. 70 lagu. Ya kurang lebih. kurang lebih 70 lagu. Yang belum digarap kalau aku masih tetap bikin lagu sekitar 20 lagu. Ricky yang paling banyak, kalau nggak salah masih ada 200 lagu lah. Dia masih banyak. Iya. enggak Bung. Ternyata menulis lagunya juga sehebat itu ya. Iya. Luar biasa. Nah ini Bang Ewa. Bang Ewa menulis lagu khusus Depaken dan The Firasat. Bang Iki juga tadi menulis. Khusus Bang Ewa sendiri. Lagu mana nih? Yang memang, oh ini lagu gue nih. Nah, gitu Bang. Pasti ada lah tulisan itu yang membekas banget di hati. Bung Enho itu tujuannya bikin galau. Iya kan? Ya, Tujuannya sabar bikin rakyat. galau, sabar rakyat. Anak-anak band kan selalu Iya. keren. Jadi gini Bung, silakan. itu bisa nggak dikasih opsi jangan satu lagu lah, 3 kayak gitu. Oke, Iya. boleh deh kita bedain deh. 1 yang versi galau, yang 2 yang versi cinta, 3 yang versi semangat. Oke. Versi galau dulu. Kalau versi galau, lagu aku banget yang aku Oke. ngerasain memang kena di hati, Oke. itu Rindu Tiada Bertepi. Itu pertama tuh. Rindu tiada bertepi. Iya, Oke. yang video klipnya dibantu sama Ikang Fauji. Oke. Ya, itu lagu Rindu Tiada Kenapa galau? Bertepi. Karena momen itu menurut aku momen yang nggak mungkin bisa terulang lagi. Mm-mm. Lagu itu memang aku ciptain untuk almarhum Papa. Untuk Ya. orang tua sahabat rakyat. Kalau seingat aku kemarin, Papa udah waktunya sampai sama istrinya Ikang juga sampai jadwal untuk Berbarengan. kembali ke Tuhan itu berbarengan. Oke. Nah, makanya aku bilang tadi momen itu memang momen yang nggak bisa terulang kan. Sebentar Bang. Tadi menyebut Bang Ikang Fauzi. Artinya istri beliau lagi meninggal, papa juga lagi meninggal. Loh kok bisa? Artinya kan orangnya lagi duka loh. Diminta video klipnya tuh kok bisa? Iya, jadi Gimana? ini menarik ceritanya. Kita melalui manajemen di Jakarta, manajer kita Ya. itu ngajuin untuk kerjasama dengan Ikang Ya. pada saat memang istrinya meninggal. Oke. Kebayang nggak Bung? Jadi Lagi meninggal ya. 3 kali pengajuan sama manajemennya Ikang, alhamdulillah ditolak. 3 kali. 3 kali ditolak. Dan berhasilnya kapan? Jadi sedikit cerita, jangankan mau ngambil job baru, Oke. job-job yang udah deal, udah ada pembayaran dan lain-lain itu malah dikembaliin sama manajemennya Ikang. Karena kan kita harap maklum Ikang lagi benar-benar Lagi duka, drop. iya. Iya, lagi berduka, lagi drop kan. Oke. Tiba-tiba di pengajuan ketiga itu udah putus asa kan. Putus asa, manajemen kita putus asa, kayaknya nggak mungkin bisa ngajak kolaborasi Ikang Fauji. Oke. Manajernya Depaken ngirim lagu itu ke manajernya Ikang. Oke. Versi akustik waktu itu masih. Akustika. Iya. Oke. Manajernya Ikang dengerin sama Ikang lagu itu malam-malam. Oke. Tolong dengerin dulu dong katanya lagu yang tim mereka yang mau ngajak kerjasama katanya. Didengerin sama Ikang malam itu. Oke. Didengerin malam sampai besok pagi nggak tidur dengerin lagu itu. Gara-gara lagu yang Gara-gara Bang Ewa lagu itu. ciptain itu. Iya. Luar biasa Jadi sama rakyat. Oke. lagu itu dia bilang karena lagu itu dan momennya memang kena di hati dia mau akhirnya kerjasama. Hari itu juga besok pagi dibilang panggil timnya Depaken, ayo jalan. Ayo jalan. Tapi permintaan dari Ikang waktu itu, aku nggak mau kalau syutingnya di luar dan di tempat-tempat lain. Dia maunya? Aku kepengennya syuting ini di rumah dia. Oke. Aku cuman pengen nyampein cerita-cerita dan kenangan-kenangan manis aku dengan almarhumah istrinya. Wih, gila. Itu momen yang memang benar-benar sedih ya waktu itu. Jadi Iya. hari syuting itu di scene terakhir, Iya. Ikang tuh udah kebanyakan nangis ya pada saat proses syuting itu nangis beneran, cuman nggak
blow up kan. Ya. Karena kita Ya, behind the scene lah. Ya. Oke. jadi di scene terakhir sekitar jam setengah 6, untung itu terakhir Bung. Umi Kang itu drop, ambulan jemput. Kita udah cemas, ampun kalau terjadi apa-apa gimana dong, iya kan? Itu Drop dia Hamin masuk berapa IGD. dari meninggalnya istri beliau? Hamin 5 kalau nggak salah. Oh iya wajar sama rakyat. Iya, Hamin Hamin 5. lima. Orang lagi duka ya. Orang lagi duka. Tapi beliau sendiri yang mau ya. Tapi emang benar-benar profesionalnya luar biasa itu Umi Kang. Oke. Sama tim manajemennya juga emang benar-benar baik lah untuk bantu Depaken waktu itu. Itu sih momennya. Oke, ini momen cintanya apa dari lagu yang ditulis dari The Paken ini? Kalau lagu yang kedua ya, Ya, kedua ini ya. Oke. Kedua aku lebih ke Mantan Terindah. Mantan Terindah. Mantan Terindah. Karena Mantan Terindah itu kan menceritakan fasenya Firasat dan Depaken. Berarti Bang Iki yang nyanyi. Iya, Bang Iki nggak ada tandingan. Yang depan dia ada yang uji. Intinya Ini teman sejati loh. si Ricky Siap. waktu bawain lagu Mantan Terindah, Oke. itu benar kata dia beberapa momen panggung di Firasat dan aku juga ngerasain momen panggung di Depaken, itu bawain lagu Mantan Terindah itu semua orang nyanyi, Bung. Semua orang nyanyi, ikut nyanyi. Gimana lah kalau karya kita ya kan, karya kita orang ikut nyanyi dan orang tahu. Senangnya gimana rasanya, Bung? Senang banget rasanya. Ya. Suatu kebanggaan. Diapresiasi ya. Diapresiasi. Oke. Itu. Ketiga dong. Udah jangan ditambah lagi ya. Ketiga ya. Belum satu lagi. Apa? Tadi kan baru 2 pertanyaan sama rakyat. Aduh. Yang pertama tadi yang galaunya, yang kedua versi cintanya, semangatnya. Nah, lagu yang semangat. Yang gue harus nulis ini nih. Nah, sebelum pertanyaan yang keempat ini. Sebelum ke vokalis. Vokalis nanti kita suruh nyanyi sama rakyat. Ki, Silakan, Bang. tolongin gua, Ki. Ini parah nih bunginku. Pertanyaannya tajam-tajam. Semangat ini. Semangat. Lagu yang semangat. Sebenarnya kalau lagu Depaken itu ada beberapa lagu yang semangat ya. Kalau aku yang memilih lagu Depaken, Duniaku yang ketiga. Duniaku. Duniaku, iya. Oke. Karena Duniaku itu menceritakan pasangan. Pasangan yang memang benar-benar kita sampaikan di lirik-lirik lagu Duniaku itu tadi. Jadi penyemangat hidup kita, pasangan. Oke. Itu Artinya sih kalau tentang hari ini dan masa depan pasangan dia. benar. Oke. Nih yang keempat, terakhir. Sebelum Katanya saya ke vokalis. 3, Bung. Ini 4. Kalau mengenai perasaannya 3 aja. Ini yang keempat ini Bang Ewa, saya mau tanya nih. Berapa menit, berapa hari, berapa lama menulis lagu itu, Bang? Oh, iya. Beda kan? Beda, Bang Ewanya, jangan dibantu dulu Bang Iki. Bahaya ini, Ki. Bahaya. Silakan Bang. Lagu yang paling lama dibikin itu sekitar 2-3 hari. Paling lama, Paling lama. paling cepat. 1 jam. Wow, 1 jam. 1 lagu. 1 lagu. Kita pernah waktu nyusun jadwal dengan Bang Ari, itu 2 hari 4 lagu ya. 2 hari? 4 lagu. Itu Itu nulis sendiri atau dibantu Bang Ari sama Bang Iki? kebetulan kalau aku ngomong Ricky tidur itu bahasa candaan aja sih. Padahal Karena tidur dia- beneran ya? Iya. Bang ya? Tidur Tidur nggak beneran atau bercanda itu? Bercanda. Begadang sih lebih. Enggak sih, dia cuman bahasa ini aja, candaan. Sebenarnya nggak tidur. Dia pengen fokus dengan apa yang mau dikerjainnya dulu kan. Apalagi Firasat kemarin kita sepakat berdua untuk vakum tuh. Vakum. Oke. Vakum, ya udah, aku jalanin proyek ini ya. Aku bilang sama dia kan. Ya, lanjut lur katanya. Lanjut, padahal dia kan tercabik-cabik hatinya. Iya. Kehilangan Besti dia. Mirip artis-artis terbaru ya. Iya. Yatus. Iya. Dia Bang ngomong Iki lanjut ini tapi sebenarnya nggak ikhlas. nggak sebenarnya. ikhlas, Nggak iya. 1 jam itu nulisnya full komposisi atau seperti apa itu? Jadi kalau aku bikin lagu biasanya mentahan ya. Mentahan. Main gitar akustik sama lirik, sama notasi-notasi dan staccato cara nyanyinya itu kadang 5 menit 10 menit itu. 5 menit, 10 menit. Ya jadi 1 lagu.
Terus di aransemen bla 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 bla, ide dari Mas Ari dibantu. Dulu kan yang sebelum Ricky comeback, ya comeback bahasanya Ki. Bangun dari dia begadang tadi. Kangen balik, iya, oke. Itu memang viewer aku sendirian memang. Oke. Aku sendirian mikirin gimana ini Mas Ari bantu, kayaknya enaknya gini Bang, enaknya gini gitu aja. Jadi memang benar-benar waktu Ricky tidur begadang tadi agak lebih berat aku jadiin lagu-lagu yang mau dikeluarin itu. Iya. Artinya vokal beliau ini sudah melekat di hati tadi. Iya. Iya, Bang. Iya. Oke. Sahabat rakyat, kita tantangin The Paken untuk nyanyi di sini lagu sendiri, dan tadi penulis bilang saya mau tantang penulis ini bikin lagu untuk sahabat rakyat yang lagi berkecamuk mengenai perasaannya. Iya. Bang. Wah. Oke, sahabat rakyat, Iya. kita saksikan The Paken. Luar biasa ini lagu ini. Sakit, 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 kau tersakiti aku. Benci, 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 bila kau dustai aku. Aku akan pergi membawa derita ini, meski sulit ku jalani. Aku rela mengikhlaskanmu. Sakit, 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 bila kau sakiti aku. Benci, 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 bila kau dustai aku. Aku akan pergi membawa derita ini, meski sulit ku jalani. Aku rela mengikhlaskanmu. 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 Keren. Keren Bang. Terus sahabat rakyat judulnya apa Bang? Cinta itu sakit. Cinta itu sakit. Itu untuk finishing di album kedua The Paken itu udah dibantu sama Ricky Iya. di bagian vokal ngisi sampai selesai. Nih Bang Ricky, Iya, Bung. jujur ya, merinding saya tadi. Aduh. Serius, Nak? Pas bagian ending tadi, apa lirik terakhir tadi Mas? Ini Bang, Aku akan pergi membawa derita ini. mengikhlaskan ya. Mengikhlaskan. Seikhlas itu kah? Kan Ricky melankolis emang. Iya. Dia kan melo emang. Makanya seikhlas itu kah Bang? Ya harus sih. Ada perjalanan kisah sendiri juga, karena tulisan Bang Ewa kan? Mm-mm. Abang Iki kayak dapat banget mengenai penjiwanya tadi. Jujur Ini Ki, saya ya. jujur. Saya ya nggak tahu kalau sahabat rakyat yang menonton ya. Kalau saya dapat loh itu. Kalau aku ini Bung Enho Siap. sering Gimana? disakiti. Ya ampun, sahabat rakyat, dia curhat lagi sahabat rakyat. Aduh. Sering disakitin. Sering disakiti. Besar tinggi, ganteng, sering disakitin. Sering Salah disakitin. Ben pula. Dia nggak belajar sama kita, Bung. Iya, Dia salahnya nggak itu Bung. Nggak belajar sama Ewa. Enggak bercanda. Oke sahabat rakyat, kita dengerin lagu satu lagi yang saya langsung todong tadi. Bang Ewa. Waduh. Bang Ewa akan coba menuliskan liriknya, nggak perlu pakai gitar, kita mau liriknya saja Bang Ewa. Nanti lirik ini sahabat rakyat, Bang Ewa akan bikinkan next lagunya, khusus untuk sahabat rakyat. Kalau Palembang Sekiwid ini. Oh senangnya aku yang mencintaimu. Oh senangnya aku yang menyayangimu. Oh senangnya hatiku, senangnya hidupku
Bila bersama Sahabat rakyat. Luar biasa. Ini jadi jingle ini bang, buat sahabat rakyat ini. Luar biasa ini. Oke, ini menarik sahabat rakyat. Kita sudah dinyanyikan lagu khusus untuk sahabat rakyat. Nih, Bang Ewa, Bang Iki. Iya, Bung. Kalau masyarakat ingin mengundang, berapa sih tarif kalian? Atau ada riders yang macam-macam, minta coklat, minta ABCD gitu loh. Silakan, siapa yang mau jawab? Ewa dulu. Aku dulu baru Iki. Boleh, silakan. Depaken untuk saat ini budgetingnya itu 2 digit. 2 digit. 2 digit. 2 digit dan ridernya itu kita nggak minta macam-macam. Oke. Apa yang bisa disiapin sama panitia kita terima. Apa Asal yang disiapin panitia? asal emang bener-bener masih masuk di akal ya. Oke. Jadi kita nggak minta yang macam-macam kayak nggak usah disebut mereknya ya kan. Ada juga yang denger gosip-gosipnya rider pemain-pemain musik itu ada yang hampir separuh dari harga mereka ya kan. Oke. Kalau udah pakai nggak? Enggak. Itu udah kita bicarain sama personil, tim, Oke. maupun sama manajemen. Kita request nggak usah macam-macam. Hotel bintang 5 gitu. Nggak ada. Nggak ada ya? Kita kan di bulan 12 sampai tahun depan jadwal off air kan udah disusun sama manajemen. Oke. Sampai di Malaysia tadi ada juga jadwal Depaken manggung di Malaysia. Itu pun yang ditawarin sama pihak penyelenggara sana, mau pesawatnya Garuda, mau bisnis, enggak, Depaken enggak kayak gitu. Oke. Yang penting Depaken itu kita semua sampai di situ dengan selamat, ya kan? Jangan aja kata Ricky ditaruh di baling-baling itu aja teman. Ya Gi ya? Iya Bang Iki, biasanya kan vokalis nih yang rewel. Mintanya minumannya ini mereknya harus sediain ini. Abang Iki gimana? Ini Bang. Kalau aku sih sama sih karena biasa-biasa aja sih kalau riders. Yang penting air mineral. Oke, mineral. Itu aja, nggak banyak apa permintaan harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Apa yang disediain sama panitia ya selagi layak kita Sesuai terima. ya? Nah, Oke. nggak ada milih-milih sih Bung Enho. Nggak ada milih-milih. Nggak ada. Luar biasa ini. Rising star banget ini. Oke. Amin. Amin. Bang Ewa, kalender Depaken sampai kapan full atau sahabat rakyat ingin ngundang kan? Mau tahu nih, apakah udah full booking atau udah ada konser di mana gitu? Ceritain aja dengan sahabat rakyat, Bang. Kita sudah cantumin nomor manajer kita di sosmednya Depaken, ya Oke. kan. Kalau untuk masalah jadwal kita lebih nyerahin ke manajemen, ke manajer kita, ya kan, nyusun untuk jangan sampai karena Depaken juga masih persiapan di album ketiga dan mau nyelesain album kedua kan tinggal sedikit lagi, mungkin 1 lagu lagi ya Ki ya. Satu lagu lagi udah rampung tuh album kedua dan langsung lanjut ke album ketiga. Oke. Karena tujuan Depaken ini kan alhamdulillah fanbase dan kawan-kawan Depaken yang ada di seluruh Indonesia masih sangat solid bantu Depaken, mendengarkan, menunggu karya-karya dari Depaken. Ya kita dari tim Depaken sangat mengucapkan terima kasih atas supportnya itu. Tugas dari Depaken ini cuma satu tinggal, Apa itu, Bang? target di YouTube trending itu aja. Target trending YouTube. Trending sahabat YouTube, rakyat. ya. Oke. Sehingga kalau udah trending itu, ini kan trennya itu, terus barometernya itu kan di YouTube sekarang. Ya, betul. Karena kalau kita lihat, kalau kita ngacu ke sosmed dan sebagainya itu kan banyak manipulasi-manipulasi. Betul. Baik itu ada yang skala di nasional, ada juga yang di skala lokal. Kalau kata orang Palembang itu Bung Enhu, Ya, besak gaya. besak gaya. Besak gaya. Besak kelakar. Besak kelakar. Oke. Nah, jadi barometernya sekarang ini arahnya ke YouTube Ya, sama digital, digital. digital platform. Nah, Platform itu ya. memang benar-benar jadi barometer untuk kita mencapai puncak. Oke. Itu. Artinya sahabat rakyat perlu diketahui 2 digit ya, 2 digit ya Bang Ewa ya. Oke. Bang Iki,
Bang Iki, saya mau tanya nih, bagaimana Bang Iki, musik ini kan jadi penyambung jiwa dari generasi ke generasi. Nah, Bang Iki sendiri dengan karakter suaranya, seperti apa Bang Iki melampiaskan atau membuat nada itu, oh ini harus nyampe nih ke semua para pendengar, khususnya dari semua generasi tua, generasi milenial, Gen Z, gitu Bang. Seperti apa Bang? Kalau aku sih Bung, penyampaian sebuah karya itu dari penyanyinya dulu. Oke. Kalau kita udah paham lirik, terus temanya apa, insya Allah pendengar itu tahu tujuan sama maksudnya. Oke, artinya dari penjiwaan dulu Dari ya. penyanyinya dulu. Penyanyinya dulu. Penyanyi masuk ke dalam tulisan dari Bang Ewa Benar, tadi, benar. baru disampaikan ke pendengar. Pendengar. Oke, ini menarik. Nih Mas Ari, selaku arranger dan juga vokalis, ada Bang Iki, Bang Ewa, harapan Depaken seperti apa ke depannya? Dari penulis, dari arranger dulu deh. Arranger dulu, silakan. Ya harapan ke depan yang pastinya tidak lain ya terus berkarya aja kayak gitu. Terus Terus berkarya. berkarya, terus bersemangat dalam memberikan ide-ide baru kayak gitu ya. Oke. Yang pasti kan ketika kita melalui fase dari fase album 1, album 2, album 3 itu pasti ada hal-hal yang berbeda yang bakal diberi oleh Depaken untuk pendengar-pendengar Depaken kayak gitu sih. Oke, luar biasa nih. Saya pikir tadi personil Soneta. Gondrongnya keriting kan? Ya, dari Terlalu. vokalis. Harapannya untuk Depaken dan para pendengar seperti apa? Silakan, Bang Iki. Harapan aku sih buat Depaken, semoga lagu-lagu Depaken itu bisa dinikmati sama seluruh lapisan masyarakat, bisa dinikmati, terus bisa dijadiin motivasi, terus bisa mengobati rasa rindu, Rasa rindu. bisa mengobati rasa sakit hati. Yang pastinya semoga dapat dampak positif lah dari karya-karya yang disajikan sama Depaken. Oke. Itu aja sih. Bang Ewa, nih Bang, selaku orang yang ya sebenarnya bukan Bang Iki yang melankolis, karena tulisnya kan Bang Ewa semua. Iya, Bang Iki. Ya? Jadi Iya. tameng doang aku nih. Tameng doang ya. Nah, Bang Ewa punya harapan nggak dari tulisan Bang Ewa tuh? Udah 70 karya kan? 70 karya yang sudah ditulis ya, baik yang sudah dikeluarkan maupun yang belum ya. Oke, dari 70 karya itu Bang, punya harapan nggak? Oh ini tulisan gue ini harus didengar atau tulisan gue ya cukup gue aja deh gitu. Seperti apa Bang? Harapan pribadi aku ini ya, Ya, harapan pribadi aku, baik itu di Firasat maupun Depaken, itu selalu ada harapan besar. Ya. Tapi aku nggak minta banyak-banyak, mudah-mudahan maupun Firasat ataupun Depaken ini bisa menjadi rezeki untuk orang-orang di dalam Depaken dan di sekeliling Depaken. Itu aja cuman. Oke. Bisa menjadi sumber rezeki, itu aja. Untuk para pendengar, Untuk penikmat. para pendengar dan penikmat, Oke. mudah-mudahan karya-karya Depaken itu bisa diterima dan bisa dinikmati dan menghibur semua lapisan masyarakat. Oke. Oke. Sahabat rakyat, Depaken telah menunjukkan bahwa musik mampu menyatukan semua orang. Setiap lagu yang kita dengar hari ini bukan sekedar untayan nada. Seperti tadi petikan dari Bang Arya dan juga nada yang dikeluarkan vokalis, saya sampai merinding loh sahabat rakyat. Terima kasih sahabat rakyat, jumpa kita hari ini. Berjumpa lagi dalam Populis Podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.